Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya di Pojok Hukum. Di sini saya akan membahas, sebetulnya bukan selalu viral ini. Ini dulur mungkin pernah tahu mengenai, pernah dengar di berita-berita mengenai RUU, rancangan undang-undang. Baik itu rancangan undang-undang tentang KUHP, rancangan undang-undang tentang agraria, dan rancangan undang-undang lainnya. Di sini saya akan membahas mengenai rancangan undang-undang tentang agraria yang sangat fenomenal. Karena saya terus terang aja, dulur, saya kurang setuju dengan rancangan undang-undang KUHP, rancangan undang-undang tentang agraria, pokok-pokok agraria. Walaupun itu terlalu lama, peninggalan Belanda dan lain sebagainya, terutama tentang pokok agraria 19 tahun 60 dulu, bayangkan sampai sekarang masih dipakai, apalagi KUHP lebih lama lagi. Namun di kedua undang-undang tersebut banyaknya pasal-pasal yang benar-benar luar biasa dulu, dan itu tidak bisa dirubah atau direvisi dalam bentuk apapun, kecuali lebih lex spesialis lagi dalam aturan undang-undang yang berlaku. Seperti contoh undang-undang narkotika, undang-undang korupsi, nah seperti itu mungkin bisa jadi junto pasal undang-undang korupsi maupun undang-undang psikotropika. Oke dulur, sebelum saya lanjutkan lagi, saya akan mengingatkan dulur tetap like, tetap komen sebanyak-banyaknya, enggak apa-apa dulur. Kita semua belajar hukum, kita memberikan informasi, saya juga memberikan informasi yang saya dapat. Dulur juga bisa di kolom komentar apapun dulu sampaikan, berupa pertanyaan, berupa kritikan, saran dan lain sebagainya. Dan dulur, saya minta tolong jangan lupa share juga dulur, dan subscribe, karena dengan subscribe otomatis saya selalu semangat dulu memberikan informasi hukum yang ada di masyarakat. Terutama episode kali ini adalah viral, walaupun tidak viral, dikatakan viral, tapi penting sekali. Rancangan undang-undang pokok agraria yang di dalamnya menyangkut tentang hak guna bangunan maupun hak guna usaha. Hak guna bangunan maupun hak guna usaha. Hak guna bangunan yang ada di perumahan-perumahan, hak guna usaha yang ada di ruko-ruko, pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Oke dulur, saya lanjutkan lagi setelah ini. Oke dulur, saya lanjutkan lagi. Di dalam rancangan undang-undang agraria ini sangat kontroversial sekali, sangat fenomenal, karena di sini ada pasal-pasal yang pernah saya buka-buka membahas tentang hak guna bangunan. Yang mungkin dulur tahu, hak guna bangunan itu diterapkan pada perumahan-perumahan. Jadi dulur kalau beli suatu rumah di perumahan, saya yakin pasti kalau itu PT atau CV atau apa, pasti saya yakin sertifikatnya berupa sertifikat hak guna bangunan. Dulur pernah tahu bahwa pernah menanyakan bahwa beli dalam bentuk kredit KPR maupun beli dalam bentuk cash di salah satu perumahan yang dikelola oleh developer atau properti, biasanya pihak properti segitu banyaknya akan mengeluarkan split dalam bentuk sertifikat hak guna bangunan. Atau dulur pernah beli atau melakukan transaksi beli untuk ruko-ruko atau untuk pabrik atau untuk gudang, di mana dikeluarkan oleh investor atau dikeluarkan oleh developer berupa sertifikat hak guna usaha.
Tentu dulur ada yang tahu, ada juga yang tidak tahu. Apa itu sertifikat hak guna usaha, apa itu sertifikat hak guna bangunan. Kita melihat dari sistem yaitu jangka waktu. Jangka waktu atau hidupnya atau sertifikat itu berlaku hak guna bangunan adalah 20 tahun. Kalau tidak salah seperti itu, 20 tahun. Setelah jatuh tempo 20 tahun, dulur akan memperpanjang lagi sampai beberapa kali, sampai waktu yang tidak ditentukan. Bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, dan seterusnya. Sampai dulur sepuasnya, sampai dulur melaksanakan itu. Transaksi bisa diperpanjang. Itu diatur dalam, bukan diatur, sudah merupakan aturan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60. Sekarang mau direvisi. Jadi untuk sertifikat hak guna bangunan itu tidak bisa, tolong digarisbawahi, tidak bisa diperpanjang lagi hanya 1 kali saja. Jadi kalau dulur beli dalam suatu perumahan, ternyata dulur memperpanjang 1 kali 20 tahun, 20 tahun lagi. Setelah itu dulur harus kembali namakan menjadi, meningkatkan menjadi sertifikat hak milik. Apabila dulur tidak meningkatkan menjadi hak milik atau dan lain sebagainya, dulur tidak memperpanjang, akan dikembalikan kepada negara sebagai tanah kas negara. Seperti itu. Sama dengan hak guna usaha. Cuman hak guna usaha lebih panjang lagi, 35 tahun, dan itu diperpanjang hanya 1 kali. 1 kali perpanjang 35, 1 kali lagi di 35, tadi 90 hari. 90 kali. 90 tahun. Baru diperpanjang lagi, dulur nggak bisa. Apabila tidak dulur tingkatkan menjadi hak milik. Jadi rancangan undang-undang agraria yang baru ini sangat-sangat kontroversi dan sangat-sangat merugikan rakyat, terutama merugikan orang-orang yang memiliki rumah-rumah yang ada di perumahan. Untuk itu dulur saya sarankan semuanya, bagi warga masyarakat yang berkepentingan atau juga developer-developer, marilah kita membaur, marilah kita bersinergi menolak rancangan undang-undang agraria yang baru yang mau direvisi. Gitu loh, saya kira seperti itu, karena tidak sesuai dengan hak hidup orang banyak. Oke, untuk itu dulu saya tegaskan lagi, marilah kita bersama-sama menolak rancangan undang-undang tentang agraria, terutama pasal-pasal menyebutkan tentang hak guna bangunan dan hak guna usaha yang tidak bisa diperpanjang lagi hanya 1 kali. Itu yang kita tolak mentah-mentah, karena tidak sesuai dengan kemasyarakatan. Gitu loh, saya kira cukup sekian. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya tetap moto saya, selalu bersyukur, selalu sehat, selalu waspada, prinsip kehati-hatian, selalu bahagia, sukses luar biasa, mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, saya sebutkan tadi, yang terakhir adalah apabila dulur tidak cepat-cepat meningkatkan atau tidak cepat-cepat mengurus perpanjangan dalam hak guna usaha maupun hak guna bangunan, dulur akan mendapatkan sitaan atau domain floor clearing, yaitu dikembalikan kepada negara sesuai aturan yang berlaku. Jadi tanah dulur menjadi milik negara lagi, susah bagi dulur untuk merebut kembali, dan itu setiap tahun berubah-ubah, dari tahun 2014, 2016, 15 dan seterusnya. Perselisihan tentang persengketaan tanah ini sangat sensitif sekali.
Oke dulur, saya kira cukup sekian.